Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang keras, semangatnya lagi. Selamat pagi. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semuanya semangat dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Baik. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini sudah datang dalam keadaan ceria. Jadi anak-anak Bapak semuanya kelihatan sehat-sehat, ya kan? Nah, hari ini ada pembelajaran yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya biasa kita berdoa dulu. Siapa dipimpin? Abi, ketua, silakan dipimpin dulu. Bersiap, siap, membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Untuk tambah semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang mau bridging siapa? Yang memimpin itu? Pamia, maju. Siapa yang mau? Ini aja. Rosi sini Ki, di depan. Bridging. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, aja berdiri semua. Ayo, semuanya berdiri. Ya, masih kenal jasa bikin ya. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sana aku berdiri, dengan nuriku. Indonesia tanahku, bangsa dan tanah air.
terima kasih. Anak-anak, tadi setelah kita berdoa, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat, kita akan bahas materi hari ini. Pembelajaran sebelumnya yaitu tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Yang tahu coding itu apa? Siapa tunjuk tangan? Coding adalah kecerdasan buatan. Coding adalah kecerdasan buatan, betul tidak? Ya, coding adalah kecerdasan buatan. Berarti kalian sudah menyimak materi sebelumnya, ya. Lalu ada berpikir komputasional, algoritma dasar, mengenal cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis. Jadi yang lain nggak apa-apa, ke sini aja, ngadepnya ke sini. Ya, menyelesaikan langkah-langkah logis dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kalian dalam berhitung nih menggunakan ini, kalau bilangan terlalu banyak, penyembelahan terlalu banyak, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita pas belanja kita ketemu apa, ada alat yang kecil loh, kalkulator, yaitu salah satu agar bahwa agar mempraktiskan suatu penjumlah selain kalian berpikir secara logika. Nah, kalau misalkan secara pakai tadi kalkulator, berarti berpikir secara algoritma. Ya. Nah, untuk mengenal cara dan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis, ya. Di sini diumpamakan ada sebuah cerita. Kalau kalian pergi ke suatu tempat, apa yang kalian lakukan pertama kali? Lalu apa yang dilakukan kalian setelah itu? Dan akhirnya apa yang kalian dapatkan? Nih kalau kalian pergi nih, contoh ya kan, tidak tahu alamat, apa yang kalian lakukan? Iya, itu mah akibatnya. Apa yang kalian lakukan dulu? Menanya ke orang lain. Terus itu langkah yang pertama. Lalu apa yang dilakukan kalian setelah itu? Mencari alamat. Yaitu dengan cara apa? Bertanya, atau kalau zaman sekarang apa? Memakai apa? Memakai Google Map atau Map. Ya itulah salah satu dari kecerdasan artifisial, ya. Jadi yang tidak dimiliki manusia, tapi jangan berpikir bahwa kecerdasan artifisial atau coding itu yang tertera di situ, misalkan aplikasi dan sebagainya, ada juga kan yang salah, bener nggak? Kadang juga misalnya kita mencari alamat, tapi katanya dibawa diputer-puter kemana-mana gitu, ya kan? Nah, makanya dalam hal ini kalian jangan langsung percaya gitu, ya kan? Dengan dengan aplikasi atau kecerdasan artifisial, ya. Lalu apa yang dilakukan kalian setelah itu? Kalian kan bisa menemukan, berarti kan menemukan yang dituju atau alamat yang dituju. Ya. Nah, kalau misalkan kalian mencarinya secara tidak memakai map, manual, pasti kalian bertanya-tanya juga kan? Ya kan? Terus langkah apa? Ini jalannya kemana? Kalau saya misalkan ke ada sungai, terus diterabas aja, akhirnya saya kejebur, ya basah. Ya, jadi makanya kita harus memperhitungkan jalan mana yang benar dan jalan mana yang salah. Ya. Nah, akhirnya apa yang kalian dapatkan? Kalian mendapatkan alamat, kalian mendapatkan alamat yang dituju, ya.
Nah, oke, itu pemahaman sedikit, cerita sedikit. Dari tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, contohnya tadi, ya, kalian cari alamat. Terus apalagi, siapa yang bisa mengungkapkan kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan coding dan kecerdasan artifisial? Siapa? Banyak lah ya, banyak permasalahannya itu. Lalu yang kedua, menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Nah, kalau kalian tadi mencari sebuah alamat, kalian kalau di Google Map, oh ini bener ada tanda merah, berarti macet, harusnya lewat mana, kan gitu, bener ya? Gitu. Tapi kalau kalian manual, misalkan dikasih tahu sama seseorang, sama masyarakat, berarti kan kalian belum tahu apa yang kalian nanti ke depannya, ya kan? Entah itu kalian melewati hutan, atau misalkan dalam kota, atau melewati kemacetan dan lain sebagainya, kalian tidak tahu. Jadi langkah-langkahnya kalian harus menyusun secara sederhana, ya. Jadi apa yang kalian lakukan, misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, jadi harus ada apa? Langkah-langkah agar tujuan kita tercapai, ya. Lalu apa? Nah, berpikir komputasional. Lihat di sini. Berpikir komputasional adalah proses memecahkan masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer yang fokus pada perumusan masalah dan pengekspresian solusi secara efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau dekomposisi, ya. Mengidentifikasi pola, pengenalan pola, lalu fokus pada detail yang relevan sambil mengabaikan yang tidak penting atau abstraksi, dan membuat langkah-langkah sistematis algoritma untuk menemukan solusi. Ya, tadi permasalahan yang tadi, ya. Jadi kalau misalkan kalian memecahkan suatu permasalahan, apalagi permasalahan yang kompleks itu yang cukup besar, jadi harus ada langkah-langkah, yaitu bagian-bagian yang harus diselesaikan atau dekomposisi. Lalu kalian mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan pola pengenalan pola. Jadi apa yang tadi permasalahan tadi, polanya seperti apa, nanti kita akan praktekkan seperti main game dan kuis yang sudah pernah kita praktekkan di minggu yang lalu, ya. Fokus pada detail yang relevan, mengabaikan yang tidak penting. Nah, ini kalau yang tidak penting itu kalian abaikan, ya. Jangan, misalkan kalau kalian tujuannya misalkan ke A, tapi diajak muter-muter gitu sama Google Map dan lain sebagainya, itu kalian harus mesti teliti lagi dan mesti lihat lagi, ya. Itu membuat langkah-langkah sistematis secara algoritma untuk menemukan menemukan solusi. Kalian bisa saksikan video ini cerita tentang mereka sedang bermain di suatu desa atau dusun perkampungan, yang nanti kalian simak cerita dan makna dari video tersebut, ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung.
Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik. Dari cerita tadi, apa yang kalian amati dan kalian simak? Itu pemahaman dari materi tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti kan sudah diterangkan dalam cerita kan? Apa aja coba? Tadi pertama apa? Dekompos. Terus ya, terus abstraksi, betul. Terus apa lagi? Ya, mengabaikan permasalahan yang tidak penting, ya. Jadi kalian sudah mengamati apa cerita yang ada di video tersebut, ya. Jadi tahu ya tentang apa tadi? Ya. Nah, lalu di sini ada sebuah gambar. Kenapa pergi ke suatu tempat yang tidak tahu, gagal kalau langkahnya tidak urut. Nah, seperti sama halnya tadi, kalau kalian misalkan ke suatu tempat tapi tidak tahu alamat, tidak memakai, tidak nanya, dan tidak memakai Google Maps dan sebagainya, itu apa? Akan tersesat atau nyasar, ya kan? Jadi langkah-langkah yang tadi diceritakan harus kalian tempuh dan harus kalian pahami. Lalu bagaimana kalau bertanya terlebih dahulu sebelum pergi, betul apa tidak? Ya. Nah, di sini ada contoh sederhana cara sedang berpergian. Yang pertama apa? Langkah-langkahnya nih, maksudnya tetap tenang, jangan panik.
karena akan menyulitkan kalian untuk berpikir jernih. Ya, kalau kalian misalkan rada tersesat segala macam, jangan panik. Ya, apalagi misalkan masih di pemukiman atau di masyarakat, bertanya kepada masyarakat. Ya, lalu menenangkan diri dan menganalisis situasi. Nah, yang kedua apa? Cari petunjuk yang di sekitar. Coba ingat-ingat kembali jalan yang sudah dilewati atau cari landmark mencolok seperti papan nama jalan, bangunan ikonik atau pusat-pusat perbelanjaan. Jadi ingetin ya, kalau misalkan kalian dikasih alamat, terus kalian bertanya kepada masyarakat atau warga, nih jalan, misalkan jalan Mawar, patokannya di depannya ada Alfamart, belok kiri gitu. Jadi kalian mesti harus diingat, jangan sampai jangan sampai tersesat lagi, harus bertanya berkali-kali. Ya, misalkan di situ ada papan nama jalan, bangunan dan lain sebagainya. Nah, yang tadi Bapak bilang, gunakan teknologi, gunakan aplikasi seperti Google yang ada di ponsel, ya. Jadi penting kalau misalkan kemana-mana harus membawa HP, ya tentunya harus ada paketannya. Ya kan, percuma kalau tidak ada paketannya. Kalau Google Map berarti memakai paketan atau internet, ya. Jika perlu, baterai dinonaktifkan. Jadi baterai maksudnya tuh baterai kan nyedotnya agak kencang tuh ya kalau Google Map. Jadi dihemat, kan ada mode hematnya, bener kan? Kalau di HP, ya kan? Nah, jika kalian misalkan terjadi baterai lowbat dan sebagainya, kalian di-download dulu atau diunduh dulu alamat atau map yang ada. Jadi agar tidak sampai di sini paham? Ya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial dan langkah-langkahnya. Ya. Nah, gini masih ada nih kelanjutannya. Setelah itu tanya ke orang lain, ya kan? Jangan ragu untuk bertanya kepada penduduk lokal yang kalian anggap dipercaya. Ya, yang dia percaya, misalkan ada juga yang misalkan warga atau masyarakat yang maksudnya menyesatkan, misalkan ngasih informasi atau alamat yang tidak benar gitu. Lalu hubungi orang terdekat. Misalkan kalau ada di situ ada petugas, silakan kalian ke petugas atau kepada polisi, ya. Nah, hubungan orang terdekat, beritahu keluarga, kalian bisa hubungin lewat telepon atau lewat WA dan lain sebagainya tentang keadaan kamu di jalan, ya. Kirimkan lokasi, jangan lupa, yaitu apa biasanya? Kirim lokasi itu. Kalau pakai share log, ya. Cari tempat yang lebih tinggi, ya. Jika berada di alam terbuka atau area yang luas, ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan pemandangan area. Jadi kalau misalkan kalian di pegunungan maksud itu bisa memantau semuanya, ya. Lalu tunggu di suatu tempat. Jika kalian tersesat, misalkan di dalam kelompok atau rombongan, kalian bisa menunggu di suatu tempat. Jadi jangan kemana-mana di situ, agar teman kalian mencarinya ke tempat tersebut. Nah, simpan dan hemat energi. Kurangi gerakan yang tidak perlu dipastikan akan memiliki cukup minum. Nah, jangan banyak gerak. Nanti kalau misalkan kalian haus, terus cuma misalkan bawa minum sebotol, habis, kalian banyak gerak, dari sini akhirnya kehausan, akan kehausan dan dehidrasi. Iya, ya. Jadi simak yang langkah-langkah gini. Kalau terjadi seperti ini, ya, ini hanya misalkan perumpamaan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
Apa sih karakter dari algoritma? Karakteristik dari algoritma? Yo, Pania, baca yang nomor 1 apa? Karakter algoritma. Akurasi. Suaranya yang keras. Akurasi harus menunjukkan urutan instruksi yang jelas, spesifik dan logis untuk mengeksekusi setiap langkah tanpa ruang untuk Ambiguitas. Ya, 1. Akurasi harus menunjukkan urutan instruksi yang jelas, spesifik dan logis. Jadi karakteristik itu harus yang akurat, yang akurasi, yang menunjukkan secara yang jelas dan spesifik, ya, yang spesifik dan logis, ya. Yang kedua, Noval baca. Urutan harus mengikuti serangkaian langkah yang teratur, mudah dipahami dan telah ditetapkan sebelumnya. Ya, urutan harus mengikuti serangkaian langkah yang teratur, mudah dipahami dan telah ditetapkan sebelumnya. Ya, yang ketiga, Olive baca. 3. Langkah mereka harus mempertimbangkan semua kemungkinan dan prestasi masalah untuk menjalankan solusi yang tepat. Ya, lengkap. Mereka harus mempertimbangkan semua kemungkinan dan presentasi masalah menjadi solusi yang tepat. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kalian misalkan ya tersesat, terus terus kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, jadi harus mempertimbangkan semua kemungkinan. 4. Mario. Ya, terbatas. Jumlah langkah untuk mengeksekusi tugas harus terbatas untuk menyelesaikannya. Jadi secara terbatas untuk mengeksekusi tugas yang yang ada untuk dapat menyelesaikan secara benar dan baik. Ya. Nah, yang kelima, abstrak. Denia. Abstrak, mereka mewakili panduan atau model untuk proses pemesanan. Ya, abstrak, mereka mewakili panduan atau model untuk proses pemesanan. Sampai sini karakteristik algoritma paham? Ya. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Kayak kelompok yang sudah dibuat, ya. Mana kelompok 1? Kelompok apa namanya? Kelompok 2, kelompok apa namanya? Hah? Garuda. Kelompok 3? Belum buat. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 4? Kelompok apa? Epin. Oh, Rabbit. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalian kerjakan di kelompok 4, di kelompok 3, di kelompok 2. Kelompok 2 namanya tadi? Ya, ini kelompok. Kalian di situ sebentar, pinjam dulu. Diskusikan di sini. Di sini kan ada kancil, ya kan? Agar kancil bisa tidak tersesat di jalan, langkah atau jalan apa yang harus dia lewati, ya. Jadi kan di sini kan ada ini nih yang tidak boleh dilewati, ada tanda, ya. Ya, bisa ya. Dari situ kalian silakan musyawarah. Silakan rembuk di situ untuk menghasilkan agar si kelinci bisa ke tempat tujuan, ya. Nih kalian silakan di situ. Ya, di kartu.
udah mau hampir finish nih. Ya. Coba lihat nih hasilnya kok ngumpul gini, coba lihat dulu. Ya. Jangan lepas dong. Ya jangan ngumpul gini. Udah ya. Ayo semuanya, ayo dibantu Caca. Ya, aku angkat sampingin, yang kecil. Ini ya, sabar dulu pada sabar amat sih. Yang ada sabar. Ini habis ini kosong. Taruh. Gak apa-apa sih, itu kamu aja. Dah. Turun ke bawah. Ya, udah. Aduh. Turun mana? Sabar. Turun ke bawah lagi. Ke bawah. Sabar deh, sabar. Ini harusnya mulai. Ya disimpan lagi. Yang sisanya disimpan lagi. Ya, anak-anak kita sudah akan mulai permainan yang kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial. Yang kemarin sudah Bapak ajarkan, yaitu tentang aplikasi di core.org nama aplikasinya. Silakan kalian kalau misalkan mau coba di rumah, ya, di komputer kalian di rumah silakan, ya. Kemarin sudah pernah dicoba kan? Ya. Nah, sekarang silakan mempresentasikan dari hasil yang tadi kertas lembar kalian dengan apa yang ada di aplikasi di layar monitor, ya. Nah, Bapak mau kelompok 3 dulu, silakan maju. Ya, jadi Bapak kasih 2 pertanyaan, silakan selesaikan masalahnya. Sebentar, kalian di sini dulu, di sini. Ya. Yang tadi itunya mana? Bawa dulu. Mana? Coba lihat, kasih ke sana dulu. Kasih ke itu. Sana. Sini, benar. Sini. Oke, ya duduk, ya, awas dulu, ke sana dulu. Kalian tuh tahu kan caranya? Apa nggak usah perlu di-setel lagi kan? Maksudnya nggak perlu di-play lagi buat tata caranya. Oke, kita lanjutkan ke permainannya, ya. Silakan kalian apa yang ada di soal ini agar dia mencapai yang dituju. Ayo silakan. Di sini kan ada kode
bergerak ke bawah, ke atas, ke kiri dan ke kanan. Ya, silakan kalian kerjakan berunding dulu soalnya seperti ini, jalannya seperti apa. Gitu. Ya. Ayo. Ayo, cepat. Ya cepat, jangan inian kelamaan nanti ini. Ayo digeser, yang itunya kayak seperti biasa digeser. Apa yang bergerak yang ini? Yang ini ya. Ayo nggak apa-apa, salah juga yuk. Ayo jangan kelamaan, ayo. Ya, coba jalankan. Salah. Ya. Mau ulangi? Ya, pencet lagi. Kembali ke awal. Ya, silakan. Tar dulu. Ya, buang dulu. Bapak buang dulu ke sampah. Nah, ayo, Bapak kasih satu tunjuk. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Ya, coba jalankan. Ya. Ya, lanjutkan coba. Sekarang kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Nah, ini ya agak rumit kan? Ya, silakan kalian musyawarahkan jalan untuk ini supaya dapat semua ya. Ya. Ini petunjuknya Anda ke bawah, ke atas, ke samping dan ke kiri. Ayo silakan. Ya, coba jalankan. Ya, berarti benar. Ayo kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya.
Yo, Bapak kasih bonus satu kode. Silakan, jangan tebak ini, yang itu aja. Ini soalnya. Ayo. Coba, yo, yang lain gantian. Setelah itu jangan tebak lomba ini, yang ini aja lihat tuh. Biarin aja. Ayo Mario gantian. Ayo, setelah itu. Itu sampai mana tadi? Ayo bantuin tanggulnya, bantuin. Gak boleh jorok-jorokan. Gak apa-apa, kasih tahu temennya. Kalau salah kasih tahu. Nah, itu ke bawah tuh, atak-atasin. Ayo kasih tahu kerjasamanya, ayo kerjasamanya. Ini agak susah kan? Nah, gantian, ayo gantian. Ayo Nopal. Ya. Ayo Pak, jangan lama-lama Pak. Ya, nggak apa-apa, terus. Jangan diikutin terus, kapan selesainya? Yo, mikir. Yang lain juga mikir nih. Yang ini sih soal ini. Soal ini agak susah. Terus? Bebek. Terus? Udah? Udah? Ya coba jalan, yang lain udah kan ya? Tapi udah masih ada yang belum? Enggak, maksud ini udah selesai semua belum? Hah? Kalau udah silakan jalankan. Tapi jalankan. Mana? Jalankan. Ya salah. Jadi kalian kurang kompak. Ya, soalnya yang ada di sini apa langkah-langkahnya di sini. Ya udah gantian. Sekarang kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Ayo, kelompok terakhir. Nah, ya ini. Ya. Ayo, ini soalnya.
Ini dia mau menuju jalan ke sini. Ya. Ayo kerjasama. Tadi kan mobil satu ya. Nah, belum. Masih ada? Nah, coba jalankan. Ya. Ya. Jalannya ngaco, ya kan? Jadi kurang kompak. Ya, kalian perhatikan soal yang di situ. Ya. Oke ya. Ya, itu apa? Game atau permainan yang berhubungan dengan apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, seperti perumpamaan tadi. Kalau misalkan kalian salah jalan berarti apa? Iya, ya. Diumpamakan dalam permainan atau games ini, yaitu kalian boleh coba di aplikasi code.org, ya. Ya, baik. Anak-anak, kita sudah di akhir materi atau akhir pembelajaran. Nah, kesimpulan dari materi tadi tentang algoritma, tentang coding dan kecerdasan artifisial apa? Yang sini kita simpulkan adalah algoritma adalah langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan permasalahan, ya. Berpikir komputasional yang akan bisa menyelesaikan masalah dengan cara sistematis, algoritma, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sepertinya tadi kalian ada kelompok berapa tuh yang tidak bisa menyelesaikan apa permainan, ya kan? Nah, kalian kurang kompak dan harus kalau mau menuju yang yang soal yang ada di monitor, harus kalian pahami dulu langkah-langkahnya. Kalian jangan asal tembak, musyawarah kepada teman. Ya, paham sampai situ ya? Ya. Gimana pelajaran hari ini, senang nggak? Oke, Bapak Iri, nanti kita ketemu besok dan insya Allah kita akan belajar tentang algoritma, ya. Nah, lalu siapa yang untuk mempersiapkan ini berdoa sebelum pulang? Ya. Ya, silakan, apa? Sini depan. Ya. Jadi Bapak Hiri, apabila nanti ada pertanyaan, kita di minggu depannya ya. Jadi tentang materi pembelajaran masih mengenai tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kurang lebih Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Udah. Siap. Membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah, silakan.